Kalau ngomongin pernikahan etnis Uighur di Xinjiang, ini tuh bukan sekadar acara keluarga, tapi bisa jadi pesta besar yang melibatkan satu desa. Musik, tarian, doa Islami, sampai makanan khas Asia Tengah, semuanya ada. Dan yang bikin spesial, suasananya rame, meriah, dan penuh rasa kebersamaan. Penasaran kayak apa? Yuk, kita bahas bareng. Sobat Twist, kalian tahu nggak siapa sebenarnya orang Uighur atau tertarik dengan wanita Uighur yang sering dibilang cantik bak bidadari? Mereka itu komunitas Muslim yang tinggal di Xinjiang, wilayah barat laut Tiongkok. Sejarahnya panjang banget, ada campuran pengaruh Turki, Persia, sampai Islam. Makanya tradisinya unik, di satu sisi Islami, tapi di sisi lain penuh warna Asia Tengah. Dan percaya atau enggak, campuran budaya itu juga bikin wanita Uighur terkenal cantik-cantik. Setuju ya? Coba bayangin, para bidadari Uighur duduk anggun di pelaminan, cantiknya nggak main-main. Nah, sekarang kita mundur sebentar, lihat dulu gimana persiapan pernikahannya. Pernikahan Uighur biasanya dimulai dari kesepakatan keluarga. Ada mas kawin atau hadiah pernikahan, sebagaimana lazimnya tradisi pengantin Islam. Namun, semua itu dikemas dengan ciri khas budaya etnis Muslim Uighur. Yang menarik, bukan hanya pada prosesi atau simboliknya saja, tetapi juga pada semangat gotong royong yang begitu kental dalam setiap persiapannya. Bayangin aja, untuk pesta besar yang bisa dihadiri ribuan orang, semua tetangga ikut bantu. Ada yang masak, ada yang atur kursi, ada juga yang hibur tamu. Makanan andalannya, jelas pilaf atau polo, nasi berbumbu daging domba, wortel, dan bawang. Ditambah roti bundar nan dan teh hijau manis. Kebayang nggak rame dan hangatnya? Semua kebersamaan itu jadi pemanasan sebelum acara inti dimulai. Suasana makin cair, dan semua tamu siap menyaksikan momen paling ditunggu. Dari sinilah prosesi utama pernikahan dimulai. Acara resminya dimulai dengan akad nikah Islami. Biasanya dilaksanakan di kantor agama setempat atau di masjid terdekat, dan pernikahan disahkan sesuai ketentuan syariat Islam. Yang menarik, bagian sakral seperti akad nikah ini jarang sekali terekspos kamera. Biasanya hanya keluarga inti yang hadir, suasananya khidmat, penuh doa, tanpa hiruk-pikuk. Nah, begitu akad selesai, suasana langsung berubah total jadi pesta rakyat. Musik tradisional mulai dimainkan dengan alat khas seperti dutar, tambur, dan gijak, kayak biola versi Uighur.
Lalu, tarian massal yang namanya mashrab bikin suasana makin heboh. Serunya, semua orang bisa ikut. Menari melingkar dalam suasana yang hangat dan persaudaraan. Kebayang nggak betapa pecahnya suasana? Ini pesta pernikahan yang benar-benar rame dan meriah. Ada sisi perbedaan juga dalam perayaan pernikahan etnis Uighur ini. Kalau di kota, acaranya cenderung diadakan di dalam gedung atau aula pernikahan. Lebih tertata, lebih formal, dengan pakaian yang lebih modern sebagaimana pernikahan Muslim masa kini. Meski begitu, suasana musik, tarian, dan kebersamaan khas Uighur tetap nggak pernah hilang. Sementara kalau di desa, pestanya biasanya digelar di halaman rumah atau lapangan terbuka. Semua orang bisa datang, suasananya akrab dan hangat. Yang menarik, di desa biasanya corak busana tradisional terlihat lebih mencolok. Warna-warna cerah, motif khas, dan aksesoris meriah langsung jadi daya tarik. Kalau soal pakaian, wah, pengantin Uighur tuh bener-bener stand out. Pengantin wanita biasanya pakai gaun panjang warna cerah, dihiasi sulaman emas, kepalanya dihias dengan perhiasan, koin, sampai manik-manik. Cantiknya nggak main-main. Sementara pengantin pria pakai jubah tradisional dengan dopa, topi kotak khas Uighur. Warna merah dan emas sering dominan karena dipercaya bawa kebahagiaan, rezeki, dan keberuntungan. Jadi bukan cuma indah dilihat, tapi penuh simbol makna. Dari seluruh rangkaian pesta pernikahan, ada satu tradisi penutup yang penuh filosofi dan nilai sosial. Nah, ini tradisi yang bikin merinding indahnya. Sebelum pengantin wanita masuk ke rumah suami, ada satu momen yang gak kalah unik. Tepat di depan pintu, keluarga menyalakan api. Bukan sekadar obor atau hiasan, tapi dipercaya sebagai lambang berkah, menolak hal buruk, sekaligus menyucikan langkah pertama pengantin baru. Coba bayangin suasananya. Kobaran api menari, musik tradisional mengalun, orang-orang larut dalam doa diam-diam di hati mereka. Sang pengantin bahkan diayun-ayunkan di atas api, seolah sedang dibersihkan, sebelum akhirnya dibawa masuk ke rumah barunya. Rasanya seperti pesan simbolis yang dalam banget. Biarlah semua yang buruk terbakar, dan yang tersisa hanyalah cinta, harapan, serta doa baik yang akan terus menyala dalam perjalanan rumah tangga mereka. Kalau dipikir-pikir, pernikahan Uighur tuh bukan cuma soal dua orang yang menikah. Ini lebih kayak ajang silaturahmi besar. Semua orang datang, semua orang ikut senang. Semua orang merasa jadi bagian dari kebahagiaan itu. Ada juga tradisi seru namanya tes adab. Semacam permainan pantun, teka-teki, atau tarian antar keluarga. Lucu tapi juga bermakna. Karena intinya ngajarin dua keluarga untuk saling terbuka dan akrab. Dan jangan lupa, di balik semua itu tetap ada nilai Islam yang kuat. Akad nikah, doa, kekeluargaan. Itu yang bikin pernikahan Uighur beda banget dengan pernikahan masyarakat Han di Tiongkok yang biasanya lebih individual. Jadi, kalau ditanya apa arti pernikahan bagi orang Uighur, jawabannya jelas. Ini bukan cuma pesta cinta, tapi pesta kehidupan.
Sebuah tradisi yang nyatuin agama, budaya, musik, makanan, dan komunitas jadi satu. Dan meski zaman terus berubah, bagi mereka, pesta pernikahan tetap jadi cara terbaik buat menjaga identitas dan kebersamaan. Keren banget kan? Jadi, kalau kalian diajak ke pesta nikahan Uighur, siap-siap deh. Karena itu pengalaman yang nggak bakal dilupain. Kalau di tempat kalian ada tradisi nikah yang unik juga, coba share di komentar. Siapa tahu nanti bisa kita bahas bareng.